Nonem, pertanyaannya adalah Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Apakah orang di sorga bisa melihat kita, khususnya orang tua kita yang sudah meninggal? Baik. Yohanes 8 Ya, ayat silakan. 56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Baik, silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama, kita mau melihat dulu ini ayat. Apakah ayat ini bisa menjadi pendukung untuk pertanyaan yang sudah disampaikan? Karena pertanyaannya adalah, apakah orang di sorga bisa melihat kita, khususnya orang tua kita yang sudah meninggal? Apakah ayat tadi bisa menjadi landasan untuk pertanyaan ini? Untuk itu kita lihat terlebih dahulu ayat yang tadi sudah dibaca. Kita masih ada di Yohanes pasal yang ke-8. Ada percakapan atau mungkin lebih tepat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang orang-orang Yahudi, karena Yesus sedang membahas tentang siapa dirinya, lalu mereka berusaha membandingkan dia dengan Abraham, karena Abraham dikatakan oleh mereka sebagai bapa mereka, bapa leluhur mereka, dan mereka juga membandingkan Yesus dengan nabi-nabi. Sekarang coba kita baca ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50. Yohanes 8 ayat 50 pendeta. Ya. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Terima kasih. Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Yesus sedang berbicara tentang upah dosa yang adalah maut. Artinya, siapa yang percaya kepadanya tidak akan menerima upah dosa, yaitu maut yang selama-lamanya itu. Tapi berdasarkan Roma 6 ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal. Jadi kalau seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada firman-Nya, gantinya ia mendapatkan maut untuk selama-lamanya, ia akan mendapatkan hidup untuk selama-lamanya. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya tidak akan mendapatkan maut itu. Ya, orang itu bisa saja meninggal dunia oleh karena sakit, celaka, dan lain sebagainya. Tetapi meninggal dunianya orang itu bukanlah merupakan maut yang selama-lamanya. Karena kalau ia meninggal dalam Kristus, kata 1 Tesalonika pasal yang keempat, maka pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai 17, maka ia akan dibangkitkan. Ia akan dibangkitkan. Jadi kalau menurut Alkitab, ada dua kematian, dua macam kematian. Kematian yang sementara dan kematian yang seterusnya. Kita boleh lihat itu di dalam Wahyu pasal yang kedua. Kita buka Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan
beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke, di sana dikatakan hendaklah kamu setia sampai mati. Lalu ayat yang ke-11, tolong dibaca ayat 11. Ayatnya yang ke-11. Siapa Ya. bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Terima kasih. Sekarang kalau kita gabungkan kedua ayat ini, hendaklah engkau setia sampai mati, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Orang yang menang adalah orang yang setia sampai mati. Jadi orang yang menang, yang setia sampai mati, tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, dia akan mati, itulah kematian yang pertama, yang sementara, yang nanti dia akan dibangkitkan dari antara kematian, dari antara orang mati. Menurut Alkitab 1 Tesalonika 4, pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan pada waktu orang-orang yang jahat yang tidak mau menerima kabar keselamatan dan menolak kebenaran, menolak kasih karunia Allah itu akan dibinasakan di dalam api, itu adalah kematian yang kedua, yaitu maut, kata Alkitab. Maka orang yang setia sampai mati, yang dibangkitkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali itu, mereka tidak akan masuk ke dalam api yang mengakibatkan kematian yang kedua itu. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut, yaitu kematian yang kedua. Tetapi karena mereka menerima kasih karunia Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan binasa sekalipun mereka mati, tapi mereka akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Dan kematian yang kekal atau kematian yang kedua itu tidak akan menimpa mereka. Jadi waktu Yesus katakan, kembali kepada ayat pertanyaan tadi, dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepada firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Yesus tahu bahwa murid-muridnya, bahkan dia sudah katakan kepada Petrus contohnya di Yohanes pasal 21, bagaimana Petrus akan mati pun dia sudah kasih tahu seperti apa Petrus akan mati. Ya. Tapi itu kematian yang pertama, karena waktu Yesus datang kembali, Petrus dibangkitkan dan Petrus tidak akan mengalami kematian yang kedua, yaitu maut. Alkitab sangat jelas tentang hal itu. Hanya ini bukan saatnya kita untuk memberikan seminar tentang hal tersebut. Hanya memberikan sekilas pandang tentang apa yang Alkitab katakan saja. Nah, lalu kemudian setelah Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepada firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya, maka orang-orang Yahudi berkata dalam ayat 52, Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes 8 ayatnya yang ke-52 pendeta ya. Ya. Ayat 52, kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak bisa membedakan antara kematian yang pertama dengan kematian yang kedua. Mereka katakan, Abraham sudah mati, padahal dia percaya. Dia orang percaya. Bahkan kata percaya pertama kali ditemukan di dalam Alkitab adalah tentang Abraham. Dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6, maka percayalah Abraham, maka Tuhan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tapi Abraham sudah mati. Bagaimana mungkin engkau katakan orang yang percaya tidak akan mati? Ya. Bahkan di dalam ayat yang berikut, ayat yang ke-53, dikatakan di sana, nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau menyamakan dirimu? Siapa engkau sehingga engkau bisa menjanjikan hidup yang kekal, sementara semua mereka sudah mati?
Jadi ayat yang ditanyakan tadi, ayat 56, coba dibaca lagi ayat 56, yang mengatakan, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. terima kasih. Ya. Dalam bacaan kita dalam bahasa Indonesia, sekilas memberikan kesan bahwa Abraham sedang bersuka cita pada waktu Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi. Abraham sedang bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, bahwa ia telah melihatnya, dan ia sekarang sedang berduka cita. Seakan-akan memberikan kesan bahwa Abraham ada di sorga dan sedang bersuka cita dan melihat hari Tuhan. Dan dia sedang bersuka cita. Apakah Yesus mengatakan pada saat dia katakan, Yesus menggunakan bentuk kalimat dalam tata bahasa yang disebut sebagai bentuk kalimat kini atau present tense yang sedang berlangsung. Apakah Abraham sedang bersuka cita? Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, saya coba cek karena pertanyaan ini sudah dikirimkan kepada saya beberapa saat sebelumnya. Waktu saya cek, semua kata kerja yang digunakan Tuhan Yesus itu dalam kata kerja bentuk lampau atau aorist atau past tense. Dalam bentuk lampau, artinya Yesus sedang berbicara tentang dahulu Abraham pada waktu dia hidup. Dia bersuka cita karena dengan imannya Abraham melihat hariku. Kalau baca Ibrani pasal 11, di sana disampaikan dalam Ibrani pasal 11 bahwa Abraham itu punya iman dan dia bisa melihat ke depan dan dia percaya bahwa ia akan mendapatkan atau akan menyambut kota yang didirikan oleh tangan Allah. Coba kita baca itu ayat. Dalam Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ayat yang 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan oleh karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, Abraham kan dijanjikan negeri perjanjian, dan menurut ayat tadi, sekalipun ia sudah berada di dalam negeri perjanjian itu, tetapi dia tahu itu hanya sementara, itu bukan tempatnya. That is not home untuk Abraham. Dia masih menantikan kerajaan sorga yang akan ia lihat pada saat hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya waktu Yesus katakan, Abraham bapamu bersuka cita, itu dalam bentuk lampau. Dulu waktu Abraham masih hidup, sekarang sudah mati. Saya tidak menyanggah kalian punya statement. Tidak ada Yesus menyanggah statement mereka yang mengatakan Abraham sudah mati, nabi-nabi sudah. Kalau Yesus menyanggah statement mereka, bisa saja ayat di Yohanes pasal 8 itu akan berbunyi, siapa bilang Abraham mati? Dia masih hidup sekarang. Siapa bilang nabi-nabi mati? Yesus tidak pernah menyanggah. Yesus mengakui betul seperti yang kata mereka. Abraham sudah mati, nabi-nabi sudah mati. Tetapi dulu waktu Abraham masih hidup, dia bersuka cita karena dia punya iman melihat hariku. Dan dia telah melihatnya, dan pada waktu ia masih hidup itu, dia bersuka cita. Jadi semua kata kerja yang ada di dalam Yohanes 8 ayat 56 adalah dalam bentuk lampau. Sehingga ayat ini tidak bisa digunakan, atau ayat ini bukan mengajarkan bahwa orang ada di sorga melihat kita, khususnya orang tua kita yang sudah meninggal. Karena banyak sekali, dibutuhkan mungkin waktu lebih panjang lagi ini, Stephen dan Jeffrey.
untuk membahas tentang keadaan orang mati. Yesus membangkitkan beberapa orang dari kematian pada waktu ia melayani di atas dunia ini. Salah satunya yang paling terkenal ceritanya dan yang paling panjang kisahnya itu adalah dalam Yohanes 11 pada waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tetapi walaupun Injil Yohanes ini Injil yang penuh dengan kesaksian. Contohnya, itu orang yang buta sejak lahir. Kalau pemirsa membaca Yohanes pasal 9, itu orang yang buta sejak lahir. Waktu ia disembuhkan, dia disuruh membasuh dirinya setelah Yesus mengoleskan lumpur pada matanya dan ia disuruh untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Itu dia bersaksi sungguh luar biasa. Orang tanya kepadanya, bukankah kamu ini orang yang minta-minta? Ya, saya orangnya. Bagaimana kamu bisa sembuh? Ada orang yang katakan, pokoknya pergi ke kolam Siloam, basuh dirimu, kamu sembuh. Lalu ditanya orang tuanya, bagaimana, apakah ini anakmu? Orang tuanya bilang, tanya aja sama dia sendiri. Lalu mereka tanya lagi, dia bilang, apakah kamu juga mau menjadi muridnya dan lain. Itu panjang sekali, penuh dengan kesaksian-kesaksian. Itu ada di Yohanes pasal yang ke-9. Dan setelah Yohanes pasal yang ke-9, maka mujizat yang berikut setelah mujizat itu adalah kebangkitan Lazarus dari kematian. Dari segi logika, kalau mujizat bangkitnya Lazarus dari kematian, itu melebihi disembuhkannya orang yang buta sejak lahir, karena ini hidup kembali. Maka kesaksiannya harusnya lebih banyak. Tapi Alkitab baca saja di Yohanes 11. Yohanes 12 juga hanya menyebutkan Lazarus ikut makan sama-sama dengan Yesus. Tidak ada sedikit pun kesaksian dari Lazarus tentang apa yang terjadi kepadanya selama dia 4 hari berada di dalam kuburan. Tidak ada kesaksian. Ini semua adalah merupakan bukti dari apa yang firman Tuhan sendiri katakan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 contohnya. Mari kita buka Pengkhotbah pasal yang ke-9. Ada banyak ayat, tapi kita akan melihat beberapa ayat saja. Ayat yang ke-5. Karena orang-orang yang hidup, coba tolong dibaca Pengkhotbah pasal yang ke-9. 9 ayat yang ke-5. Karena orang-orang yang hidup yang tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Terima kasih. Tidak tahu apa-apa. Baca ayat 10 tolong. Kalau boleh dibaca ayat yang ke-10. Ayatnya yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah. Itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Tidak ada pertimbangan. Jadi jangan minta nasihat karena tidak ada pertimbangan. Tidak ada pengetahuan, jangan tanya-tanya. Karena mereka tidak tahu apa-apa. Itu Alkitab katakan, sangat jelas. Bahkan kalau mungkin boleh kita baca satu ayat lagi. Dalam Mazmur pasal yang ke-146. Mazmur 146, kita baca ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mazmur 146 ayat 2 sampai 4, pendeta. Iya. Ayatnya yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. 146 ayat 2 sampai 4. Ayat yang ketiga. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ayat yang keempat. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Pada hari itu juga.
nggak tunggu besok. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Makanya Daud katakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Aku bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Kenapa? Apabila nyawa melayang, orang yang sudah meninggal dunia itu kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Ia tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa memuliakan Tuhan, tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan, tidak ada cerita Alkitab bahwa orang yang telah meninggal dunia sekarang ini, setelah meninggal langsung ke sorga, dan dari sorga dia melihat kita. Sehingga kita katakan, kamu harus baik-baik. Karena ada yang lihat dari sorga. Karena orang tua, saudara, dan lain sebagainya melihat dari sorga. Tidak, itu bukan kalimat-kalimat berdasarkan prinsip kebenaran Alkitab. Tidak ada seperti itu. Jadi ayat tadi, Yohanes 8 ayat 56, Yesus menggambarkan apa yang terjadi pada Abraham dulu waktu Abraham masih hidup. Tentang Abraham sudah mati, Yesus pun tahu. Nabi-nabi sudah mati, Yesus tidak menyangka hal itu. Makanya ayat ini dituliskan dan Yesus ucapkan itu dalam bentuk kata kerja, bentuk lampau. Abraham bapamu bersukacita dulu, bahwa ia dulu akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Kurang lebih demikian. Terima kasih.